Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Sahabat semua, dalam video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menghadapi orang yang sedang sakratul maut dan apa yang harus kita lakukan terhadap orang yang baru wafat. Yang pertama, menghadapi orang yang sedang sakratul maut. Sakratul maut adalah jumlah idhofiyah atau kata majemuk dalam bahasa Indonesia. Sakarat artinya mabuk, kritis, sedangkan maut artinya wafat, mati, atau berpisahnya roh dengan jasad. Ada 4 hal yang harus kita lakukan ketika menghadapi orang yang sedang sakratul maut ini. Yang pertama, menghadapkannya ke kiblat. Menghadapkannya ke kiblat adalah dengan memposisikan anggota tubuh bagian kanan ini di tempat tidur, kepala di sebelah kanan, mukanya yang dihadapkan ke kiblat seperti ini. Jika kiblatnya di arah sana. Lalu bisa juga kita posisikan kakinya di arah barat, sementara kepalanya di arah timur. Kita tinggikan punggung dan kepalanya dengan bantal supaya mukanya menghadap ke arah kiblat. Jadi ada 2 cara, mana yang memungkinkan bagi kita untuk melakukannya ketika menemani orang yang sedang sakratul maut itu. Lalu yang kedua, menasehatinya agar bersabar. Sabar ini sangat penting, sebab Nabi mengatakan jika seorang muslim diberikan Allah sakit 1 malam, ia bersabar, maka akan Allah ampuni dosa-dosanya. Dan di hadis lain Nabi mengatakan, tidaklah satu musibah pun yang menimpa seorang mukmin, walaupun duri kecil yang menusuk kakinya, ia bersabar, melainkan Allah ampuni dosa-dosanya. Menasehatinya untuk bersabar ini jika mungkin. Kadang-kadang orang yang sakratul maut itu ada saat-saatnya ia tenang. Kita bisikkan ke kupingnya agar ia bersabar. Lalu yang ketiga, menasehatinya agar berbaik sangka kepada Allah. Jadi sewaktu mungkin kita menasehatinya agar berbaik sangka kepada Allah, kita bisikkan itu. Kita bisikkan ke kupingnya bahwa Allah itu Maha Penyayang. Allah itu Maha Pengampun. Allah itu menyayanginya. Allah itu mengampuninya. Kita tanamkan ke hatinya bahwa setelah dia wafat nanti, ia lebih bahagia daripada hidup di dunia ini. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "La tamutunna ahadukum illa wahuwa yuhsinu billahi zon." Janganlah wafat salah seorang dari kamu, melainkan ia sudah berbaik sangka kepada Allah. Dalam satu hadits qudsi, Allah Subhanahu wa ta'ala pernah berfirman, "Ana inda zonni abdi." Saya, kata Allah, sesuai dengan prasangka hamba saya kepada saya. Jadi kita tanamkan ke hatinya, kita bisikkan ke kupingnya agar ia berbaik sangka dengan takdir yang sedang menimpanya. Lalu yang terakhir,
membimbingnya membaca kalimat tauhid. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Laqinu mautakum la ilaha illallah." Bimbing orang yang akan wafat di antara kamu membaca kalimat la ilaha illallah. Dalam hadis lain Nabi mengatakan, "Man akhira kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah." Siapa yang akhir kalamnya, akhir kata-katanya membaca la ilaha illallah, ia akan masuk surga. Jadi bagaimana cara kita membimbingnya membaca kalimat tauhid itu? Kita bisikkan di kupingnya dengan pelan, la ilaha illallah. Kita beri dia kesempatan untuk membaca itu. Jika dia sudah membacanya, kita biarkan tenang. Melainkan kalau seandainya ia sudah berucap, ia mengatakan kata-kata lain, kita ulangi lagi untuk mentalkinkan kalimat itu. Jadi tidak kita bacakan secara terus-menerus kepadanya, melainkan sekali-sekali saja. La ilaha illallah. Jadi bukan kalimat syahadat. Karena orang yang sakratul maut itu mengucapkan kalimat yang pendek itu saja susah. Oleh karena itu dengan bijaksana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan, laqinu mautakum la ilaha illallah. Bimbing orang yang akan wafat di antaramu membaca kalimat la ilaha illallah, bukan syahadat. Bagaimana dengan membacakan Yasin? Memang satu hadis pernah kita temukan, Iqra'u ala mautikum Yasin, tetapi menurut para ulama hadis, hadis ini adalah hadis dhaif. Boleh dikatakan, sahabat semua, tidak seorang ulama hadis pun yang mengatakan hadis ini adalah hadis sahih atau mungkin hadis hasan. Lalu yang kedua, sahabat semua, apa yang harus kita lakukan terhadap orang yang baru wafat? Yang pertama, kita membaca kalimat istirja. Setelah kita talkinkan ia membaca la ilaha illallah, lalu benar dia itu sudah wafat, kita dianjurkan membaca inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Segala sesuatu itu milik Allah dan kembali kepada Allah. Lalu yang kedua, kita menutupkan matanya jika matanya terbuka, termasuk menutupkan mulutnya jika mulutnya terbuka. Jadi dalam satu hadis Nabi pernah bersabda, orang yang wafat itu matanya terbuka mengiringi roh yang dicabut. Jadi wajar-wajar saja jika orang yang baru wafat itu matanya terbuka atau mulutnya ternganga. Jadi tak usah pula kita berburuk sangka bahwa ia itu wafat sangat mengerikan, Allah memperlihatkan azab kepadanya. Tidak seperti itu. Jadi jika matanya terbuka, kita tutupkan. Bagaimana cara menutupnya? Kita taruh tangan dari atas. Lalu mulutnya kita tekan dari bawah. Kalau ia masih terbuka, maka matanya ini boleh kita himpit dengan benda yang agak berat, seperti koin. Dan mulut yang terbuka tadi bisa kita ikat dengan kain ke atas. Bisa jadi kain selendang atau kain perban yang digunakan untuk pembalut luka. Kita ikat di atas tetapi jangan terlalu erat. Jadi itu. Karena memang roh itu, mata itu terbuka mengiringi roh yang dicabut oleh malaikat Israel. Lalu yang ketiga, melipatkan tangannya antara dada dan pusar.
Jadi kira-kira seperti ini. Sebab orang yang wafat itu kondisi tangannya tidak menentu. Ada yang lurus, ada yang ke bawah, dan lain sebagainya. Karena sakitnya menahan sakratul maut. Sakratul maut itu memang sakit. Dalam satu hadis Nabi mengatakan seperti 300 kali ditusuk pedang. Namun Rasulullah juga pernah menjelaskan bahwa orang yang beriman itu sakratul mautnya tidak terlalu berat, hanya seperti air yang keluar dari kendi. Lalu yang keempat, mengarahkan jenazah ke arah kiblat. Mengarahkan jenazah ke arah kiblat ini tidak dalam posisi miring, melainkan memang kita posisikan kakinya di sebelah barat, kepalanya di sebelah timur. Kira-kira seperti ini. Lalu yang kelima, membersihkan kotoran yang ada pada dirinya yang kasat mata, yang tampak. Kadang-kadang orang itu wafat, keluar air ludahnya, maka kita selaku sahabatnya, selaku keluarganya, kita bersihkan itu terlebih dahulu agar tidak timbul fitnah di balik semua itu. Setelah kita bersihkan ia, yang keenam, kita tinggikan ia dari lantai. Tadi dia sudah menghadap ke kiblat, lalu kita tinggikan ia dari lantai. Mungkin dengan divan, atau mungkin divan tidak ada, kita letakkan dia di atas kasur. Kenapa harus ditinggikan dari lantai? Untuk menghormatinya. Walaupun dia sudah wafat, ia pun harus dihormati. Karena Allah memerintahkan kita untuk menghormati manusia. Yang ketujuh, kita tutup dia dengan kain yang bersih. Siti Aisyah mengatakan, sewaktu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ia ditutupi dengan kain hibrah, yang kain itu berasal dari Yaman. Jadi ditutup kira-kira seperti ini. Posisinya mengarah ke kiblat, kita tutup seperti ini. Namun ditinggikan agar dia tidak terletak terlalu rendah. Yang kedelapan, kita segera membayarkan hutangnya. Nabi mengatakan, roh seseorang itu terkatung-katung tidak sampai kepada Allah sampai hutangnya dibayarkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah datang ke rumah seorang sahabatnya yang baru wafat. Setelah dimandikan, hendak menyolatkannya. Rasulullah bertanya kepada keluarganya, apakah sahabatku ini mempunyai hutang? Keluarganya menjawab, ada ya Rasul. Kalau begitu silahkan kalian sholatkan. Rasul tidak mau menyolatkan ketika itu. Namun serta-merta ketika itu Umar bin Khattab mengatakan, ya Rasulullah, hutangnya adalah tanggunganku. Rasul bertanya kepada Umar, benar Umar, engkau akan membayarnya dengan hartamu? Iya ya Rasul, kata Umar. Kalau begitu mari kita sholatkan sahabat kita ini. Jadi begitu pentingnya membayar hutang. Apalagi sewaktu seseorang itu baru wafat. Bukan setelah dia dikuburkan, melainkan sebelum jenazahnya diselenggarakan. Tetapi kalau seandainya akan dibayar setelah ia dikuburkan, maka pindahkan terlebih dahulu hutang tadi itu kepada ahli waris. Maka hutang tadi adalah hutang ahli warisnya, hutang anaknya, atau mungkin hutang saudaranya yang masih hidup ketika itu. Lalu yang terakhir, memberitahukan kepada karib kerabatnya bahwa orang tersebut sudah wafat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sewaktu mendengar kabar Najasyi wafat, memberitahukan kepada sahabat-sahabat yang lain bahwa Najasyi sudah wafat. Lalu ketika seorang
nenek-nenek yang rajin membersihkan masjid yang bernama Ummu Ma'bad wafat. Rasul datang ke masjid itu tidak melihatnya lagi. Rasul bertanya kepada para sahabat, "Mana Ummu Ma'bad?" Sahabat menjawab, "Matat ya Rasulullah." Ia sudah meninggal ya Rasul. Ketika itu Rasul kembali berkata, "Kenapa tidak kalian beritahukan kepadaku? Engkau sedang tidak ada di sini ya Rasul." Ketika itu Rasul berkata, "Beritahukan kepadaku di mana kuburnya." Jadi begitu pentingnya sahabat semua memberitahukan perihal wafatnya seseorang kepada karib kerabat dan kepada sahabat-sahabatnya. Inilah penjelasan tentang tata cara menghadapi orang yang sedang sakratul maut dan apa yang harus kita lakukan terhadap orang yang baru wafat. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I was so far from you, yet to me